Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka. Apa sebenarnya ideologi terbuka itu? Maka yang pertama, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan ideologi. Menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi, setiap negara pasti punya yang namanya ideologi, karena ideologi itu merupakan pegangan, merupakan pedoman kerja untuk mencapai tujuan negara tersebut. Intinya ideologi itu merupakan sebuah pedoman. Nah, ideologi bisa dibedakan menjadi dua jika dilihat dari sifatnya, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Nah, Pancasila itu sering dikategorikan sebagai ideologi terbuka, karena memang nilai-nilai Pancasila itu memang sudah ada dari masyarakat Indonesia sejak dulu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bukan dari luar, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai gotong royong itu merupakan nilai-nilai Pancasila yang memang sudah ada dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Jadi bedanya, kalau ideologi tertutup itu, nilai-nilai ideologi itu sumbernya adalah pemikiran perseorangan atau luar bangsanya. Jadi bukan asli diambil dari masyarakat negara itu sendiri, tetapi hasil pemikiran perseorangan saja. Itulah bedanya ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, Pancasila tergolong sebagai ideologi yang terbuka. Kita bahas berikutnya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Artinya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Mari kita bahas satu persatu. Nilai dasar Pancasila artinya adalah hakikat kelima sila Pancasila. Hafal ya, dari Pancasila itu ada 5 sila. Nah, nilai dasar itu artinya hakikat kelima dari setiap sila yang ada dalam Pancasila. Contohnya seperti apa? Sila pertama dalam Pancasila itu mengandung nilai ketuhanan. Artinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Artinya, sila pertama itu mempunyai nilai ketuhanan atau nilai spiritual. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengandung nilai kemanusiaan. Artinya, ini bisa diwujudkan dalam bentuk sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa.
Berarti nilai kedua mengandung nilai kemanusiaan. Setiap warga negara harus memperlakukan warga negara yang lainnya itu sama, tidak boleh membeda-bedakan antar warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, karena memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian sila ketiga mengandung nilai persatuan. Ya. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian sila keempat mengandung nilai kerakyatan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Ini sering dikaitkan dengan praktik demokrasi atau musyawarah dalam mencapai mufakat. Kemudian nilai dasar sila kelima itu mengandung nilai keadilan. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Kemudian juga bisa dilaksanakan dengan cara menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Itulah nilai dasar dari kelima sila Pancasila. Ya, perlu diingat yang menjadi kata kunci dari sila pertama adalah mengandung nilai ketuhanan. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk memberikan contoh penerapannya, maka carilah yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau sila kedua, kata kuncinya adalah apa? Mengandung nilai kemanusiaan. Tidak membeda-bedakan orang, ya, tidak membeda-bedakan teman saat memilih teman pergaulan maksudnya. Kemudian memperlakukan orang lain itu sesuai dengan derajatnya. Ya, itu adalah contoh dari nilai kemanusiaan. Nah, kemudian kalau sila ketiga sering dikaitkan dengan sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Kemudian sila keempat itu kata kuncinya apa? Adanya demokrasi atau musyawarah. Misalnya kalau kalian menyelesaikan suatu permasalahan kelas dengan musyawarah, berarti itu sudah merupakan penerapan dari sila keempat. Kemudian sila kelima mengandung nilai keadilan, ya, contohnya banyak. Misalnya tadi hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, berlaku adil terhadap orang lain, serta menghargai karya orang lain. Itulah nilai dasar dari setiap sila Pancasila. Kemudian nilai kedua dari Pancasila adalah nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Artinya adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya apa? Undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau tadi nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat setiap sila Pancasila, itu ada nilai-nilainya. Nah, kalau nilai instrumental ini adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, di mana Pancasila itu dijabarkan nilai-nilainya berupa peraturan perundang-undangan, ya. Jadi undang-undang dasar, kemudian ketetapan MPR, undang-undang, serta aturan-aturan yang lain itu disusun, dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya, kata kuncinya itu. Kalau nilai instrumental itu adalah kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut, nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Dari kata-katanya praksis ini sudah bisa kita lihat kata kuncinya yaitu praktek, ya. Artinya apa? Merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Itu ya, kata kuncinya adalah realisasi atau pelaksanaan, ya. Nilai praksis itu adalah pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari warga negaranya. Gitu. Sekarang sudah kalian ketahui 3 nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi yang terbuka. Yang pertama, nilai dasar, artinya setiap sila dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai utama, nilai-nilai dasar. Tadi sudah diberikan kata kunci setiap sila yang ada dalam Pancasila. Kalau nilai instrumental ini kata kuncinya apa? Pancasila itu menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian kalau nilai praksis, ini merupakan nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Itulah nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sudah kita pelajari. Nah, selain mempunyai nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada juga dimensi ideologi Pancasila. Apa itu dimensi ideologi Pancasila? Suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, normatif, dan realitas. Kita bahas dimensi idealisme terlebih dahulu. Dimensi idealisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Ya. Kemudian dimensi normatif artinya adalah Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional. Maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Kemudian yang terakhir, dimensi realitas. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Itulah 3 dimensi yang ada dalam ideologi Pancasila.